Pak Pendeta Arus mencapai level saint, maka saya, Pak Arus, dan Tuhan Maha Kuasa pun menjadi satu hakikat. Tapi ada jutaan miliaran pribadi. Begitu saya memahami kata hakikatnya, teman-teman. Ya udah gantian Banyumas lagi, gantian ya. Iya, jadi silakan dilanjutkan. Bang Arus, Pak Pendeta Arus dulu. Ya, Pendeta Arus dulu. Makanannya itu Pendeta Arus ini, materi ini. Jujur saya nggak paham, yang diomongin nggak paham saya. Jujur nggak paham. Berarti ke apalah Bang Juma lah. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut. Ini sudah sering saya sampaikan. Sebagai entitas tunggal yang absolut, maka di luar daripada hakikat tunggal ini, itu semuanya adalah ciptaan. Tidak ada yang sampai kepada hakikat ketuhanan. Sesempurna apapun manusia itu, tidak akan pernah sampai. Dia tatarannya level tertinggi hanya ciptaan yang benar, ciptaan yang suci, ciptaan yang berserah diri kepada aturan main daripada hakikat tunggal yang absolut tadi. Mau sehebat apapun manusia itu digiring kepada ketiadaan. Manusia itu digiring kepada kefanahan. Makhluk biologis yang nantinya akan kembali kepada hakikat pencipta. Kita ini adalah makhluk makro. Alam semesta ini makro, mikro. Manusia juga tergantung dari hal tersebut. Jadi tak ada kemudian ilmu, meskipun ilmu tertinggi dalam makrifat, sufisme, yang akan mengantarkan manusia itu pada level hakikat Tuhan. Nggak bisa. Karena Tuhan itu bersih dari dimensi kelemahan, bersih dari dimensi kepura-puraan. Manusia itu nampak pura-pura cantik, pura-pura ganteng, pura-pura kemudian gagah perkasa. Tapi dia dibalut oleh kondisi ruang, dan manusia itu menempuh perjalanan relativitas waktu menghantarkan kepada kebinasaan. Itu manusia. Sesempurna apapun mereka, semakrifat apapun dia, dari pola pemikiran, bagaimana mereka berkalam, bagaimana mereka berfilsafat, itu tidak akan pernah sampai keadaan sepintar-pintarnya manusia untuk sampai kepada hakikat Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna. Sementara makhluk manusia seperti kita ini, sesempurna-sempurnanya kita, level tertingginya misalnya kita jadikan Yesus sebagai gambaran utama. Yesus puasa 4 hari, 40 hari, 40 malam sampai kepada zona lapar. Artinya tidak ada manusia itu bisa sampai kepada hakikat pencipta, nggak ada. Hakikat ketuhanan. Jadi hakikat Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak tersentuh oleh dimensi makhluk. Seperti itu. Sedangkan kita makhluk ini adalah sesuatu cahaya, satu titik cahaya. Seibarat cahaya Tuhan itu adalah sejumlah pasir yang ada di atas muka bumi ini, maka sejumlah pasir yang ada di atas muka bumi ini, cahaya sebutir pasir itu terbersit pada diri manusia. Betapa banyak pasir-pasir yang lain. Sedangkan kita manusia, seluruh anak keturunan Adam, hanya satu butir pasir ini terbagi, sehingga kita bisa merasakan hidup, bisa merasakan kenyang, bisa merasakan sakit, bisa merasakan bahagia, bisa berkarya, bisa mencipta, bisa membuat sesuatu hal baru. Itu adalah potensi yang kita bagi-bagi dari sebutir pasir. Sedangkan kekuatan Allah itu, kekuatan Tuhan itu, hakikatnya Tuhan itu, dikumpulkan seluruh pasir yang ada di atas muka bumi, tidak akan pernah sepadan setitik pun dengan hakikat Tuhan. Semua hanya sampai kepada level makhluk ciptaan. Jangan dikira Tuhan itu seperti kita makhluk, enggak. Coba bayangkan bagaimana kemudian mekanisme otak bekerja. Siapa yang bisa men-setting itu?
Berapa makhluk di atas muka bumi ini yang harus disetting otaknya, disetting kelakuannya, disetting pola pikirnya, disetting pola hidupnya. Bagaimana mekanisme kemudian penghantaran informasi, telinga, kuping, penglihatan untuk menangkap semua item-item yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan itu tidak berlaku hanya kepada satu tataran makhluk. Binatang, sudah binatang tumbuhan, yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara. Semuanya yang ngatur itu adalah hakikat yang sempurna. Kita apa kesempurnaan kita ini? Nggak ada. Pencapaian tertinggi kita apa? Firaun. Firaun pencapaian tertinggi manusia itu. Kekayaan, pangkat, jabatan. Yang tertinggi Qarun. Mana mereka sekarang? Binasa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak bisa. Kita nggak bisa sampai ke sana, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sekali lagi saya simpulkan, pencipta langit dan bumi itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang dibawanya, yang padanya segala apapun itu tergantung padanya. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang berada pada ufuk yang berbeda sebagai ciptaan daripada entitas absolut tadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, tapi kabur lagi Gurunda. Di sini lagi ada Mbak Mel, coba disapa-sapa. Pak Pendeta izin sebentar. Mbak Mel, coba disapa-sapa ini yang baru naik. Mbak Mel, silakan Mbak Mel. Ya, izin sapa tamu baru, Bang Hokage. Selamat siang, Bang Hokage. Sorry, dibuka mic-nya Bang Hokage. Bang Hokage, panggilan ketiga Bang Hokage. Oke, nggak ada suaranya. Oke, Bang Azlan. Bang Azlan, sama ya. Bang Azlan, dibuka mic-nya Bang Azlan. Bang Azlan, panggilan ketiga Bang Terlalu Azlan. diabsen lah, terputus diskusi kalau gini. Iya, yaudah ya. Bang. Oke, aku tanggapi ya. Halo? Halo? Ya. Kedengar nggak suaraku? Enggak Bang, enggak. Agak berisik tapi Enggak kedengaran. Oke. Sekarang kedengaran atau? Nggak kedengaran jawab. Jadi gini, yang dibilang Bang Zuma itu bagus. Artinya sebenarnya kekristenan juga begitu. Hindu, Buddha sebenarnya begitu. Ketika kita mau melihat pencipta. Nah, berbedanya ketika pencipta mau berkarya. Nah, ini baru berbedanya Islam, Yahudi, Kristen itu pasti ada bedanya. Kalau di Islam yang tingkat tinggi, Tuhan menciptakan Nur Muhammad dulu, bener nggak? Aku pernah dengar itu. Nah, jadi aku tidak menyangkal, bener Bang Juma hebat. Jadi ini reuni lah. Reuni, lama aku nggak ngobrol sama beliau. Itu dulu sih aku, hebat, bagus. Ketika Tuhan belum berkarya begitu, tapi ketika berkarya nanti beda-beda. Di Yahudi begitu, di Islam begitu, di Kristiani begini. Nah, sedikit-sedikit dulu deh. Lanjut dong. Aku nyimak kok, aku belajar nimba ilmu aku. Ya, silakan teman-teman. kalau sekiranya Bang Juma kata hakikat itu ditiadakan di KBBI gitu loh, bagaimana menjelaskan konsep ketuhanan mereka? Kalau kata hakikat itu dihilangkan, nggak pakailah misalnya kata hakikat. Gimana menjelaskannya itu? Iya, jadi gini. Kalau kita melihat nih dari kacamata Islam nih, kacamata Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ada cahaya yang berasal dari Allah yang disebut dinul Islam, yang didatangkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang menerangkan kemudian sebagian dari apa yang orang-orang terdahulu sembunyikan tentang syariat, tentang hukum-hukum yang termaktub di dalam wahyu Tuhan yang datang pada mereka. Nah, berbicara mengenai hakikat, dalam objek yang sedang kita perbincangkan adalah pencipta. Sebenarnya tak ada kemudian upaya kita ini untuk membahas tentang hakikat daripada Tuhan itu. Seibarat lemari
tidak bisa kemudian menganalisa tentang tukang kayu. Tetapi kemudian yang membedakan antara lemari dan juga kita manusia itu adalah akal. Maka dengan akal ini kita mengerti tentang hakikat pencipta tadi. Nah, bagaimana kemudian orang-orang Kristen mengetahui tentang hakikat Tuhan? Pada hakikatnya, loh kok jadi hakikat juga ya? Pada dasarnya mereka ini sebenarnya nggak membutuhkan itu emang. Saudara kita Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat Tuhan. Mereka nggak butuh itu. Kenapa? Karena saudara-saudara Kristen itu nyata bagi mereka Tuhan itu adalah ruah. Nyata bagi mereka itu adalah manusia yang mereka sebut Yesus. Yang pada diri Yesus kemudian ada ruah Elohim. Jadi hakikat itu udah selesai. Berbicara mengenai hakikat itu tak akan pernah sampai ke sana. Karena pada prinsipnya, meskipun misalnya ada gini, di dalam kitab mereka ya, 1 Timotius misalnya, 1 Timotius 16. Tapi apakah ini menjadi acuan di dalam bertuhan? Tidak. Coba kita baca di sana. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Enggak, tapi ini dia kepada kematian. Buktinya Yesus mati, buktinya Yesus hidup, dihidupkan, dimatikan. Berarti kebenaran absolut tentang entitas tunggal yang adalah hakikat Tuhan, Kristen tidak butuhkan. Mau bicara apa lagi? Mau berbicara mengenai hakikat nilai-nilai murni yang absolut tentang ketuhanan itu nggak perlu bagi Kristen. Kenapa nggak perlu? Lah Yesus mau diapain? Mau dianggurin Yesusnya? Enggak dong. Karena yang menjadi acuan meskipun diajarkan akulah jalan. Tapi kan Yesus tidak dijadikan sebagai jalan. Dia sebagai tujuan akhirnya. Maka memang Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat ilahi. Bagaimana berbicara mengenai hakikat ilahi? Bagaimana membicarakan tentang ilahi secara hakiki? Mereka nggak butuh. Makanya banyak dari pendebat-pendebat Kristen itu ketika membahas tentang ketuhanan, mereka nggak membutuhkan akal. Karena untuk sampai kepada hakikat ketuhanan, simpulnya harus berasal dari akal. 1 Timotius itu aja dulu. Berkenan tidak saudara-saudara kita Kristen mendudukkan Yesus ke situ? Tidak bisa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini kalau didudukkan Yesus ini sampai enggak pada level keseimbangan? Tidak. Berarti enggak sampai kepada rasio. Konsep ketuhanan enggak boleh sampai kepada rasio. Harus hanya kepada percaya, yakin, percaya, yakini, percaya, yakini, percaya, yakini, lakukan, perbuatan. Itu aja. Jadi mereka hanya bersandarkan kepada percaya dan perbuatan saja. Mereka nggak sampai kepada hakikat ketuhanan. Kenapa? Karena mereka diganggu. Perdebatkan semua, dia udah bangkit. Nah itu dia. Bangkit itu kalau bukan hantu, orang pingsan, orang mabuk, itu Tuhan tidak bangkit. Makanya saya katakan Kristen tidak membutuhkan, Kristen tidak membutuhkan materi-materi tentang hakikat Tuhan. Tidak perlu. Karena sebenarnya ketuhanan yang ada dalam Kristen itu adalah kedagingan, materialistik. Agama Kristen itu adalah agama politeisme, agama animisme, agama paganisme. Yang mendudukkan konsep ketuhanan itu adalah biologisme. Silogisme nggak bisa dipakai. Tapi mereka hanya menggunakan kemudian apa? Paganisme. Bagaimana mereka kemudian menganggap pencipta langit dan bumi itu nuzul menjadi manusia. Ah, itu dia. Itu dia. Selamat siang. Makanya ketinggian kalau kita mau berbicara mengenai konsep ketuhanan, kita ajak Kristen berbicara mengenai hakikat. Karena di Kristen itu nggak ada hakikat Tuhan. Demikian. Selamat siang Zuma. Ya, siang. Boleh. Saya memaparkan tadi. Bang, siapa sih namanya? Bang Juma kan masih ngomong. Dia udah bangkit. Bukan Muhammad masih di dalam ya, tubuh. Ini apa sih satu? Caranya Bang, mohon maaf.
Satu-satu bicara siapa dulu nih? Jangan dibandingkan antara Tuhanmu dengan manusia, Bang. Itu malu saya kalau orang Kristen sesama bangsa Indonesia berbicara mengenai Tuhannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya salah. Ya sekarang saya tanya Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan disandingkan dengan Nabiku, ya Allah ya Karim. boleh saya bertanya kepada Zuma yang katanya berpengetahuan, tetapi saya mau coba saya uji dulu gimana? Anda kapasitasnya apa mau menguji Saya saya? mau ngomong apa sih lo? Anda kapasitasnya apa? Satu-satu ngomong gimana sih? Kapasitas saya sama seperti Anda. Anda? Kapasitas Anda sama seperti saya? Iya. Enggak. Kalau Anda begitu, sudah paham ya? kalau gitu, tolong kamu jelaskan kepada saya supaya kita dengar sebagaimana saya menjelaskan tentang hakikat Tuhan tadi. Silakan. Silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi mau mulai dari mana? Monoteisme atau bagaimana? Ya, agamamu yang kau jelaskan. Oke. Jangan kau cari monoteisme, itu kan Yahudi, agamamu. Triteisme yang kau bahas. Saya tidak menganut triteisme karena itu politeisme. Berarti Saya kamu monoteisme. sabar. Berarti kamu menyangkali Tritunggal. Oh ya, saya tidak menganut paham Tritunggal. Dengan kata lain, Anda sudah menyalahkan kelompok besar dari kekristenan, betul? Tepuk tangan dulu untuk itu. Perlu. Saya tidak berkata bahwa saya menyalahkan karena Lalu? saya hanya Jadi apa, Dan? saya tidak menganut. Kalau menyalahkan itu perdebatannya bisa panjang. Tetapi Ya, kan berarti saya tidak dengan kata lain Anda masih ambigu dengan berhadapan iman saudara. Kaum Trinitarian, saya berhadapan dengan Anda Zuma. Berarti Anda ambigu tentang keyakinan Oh, saya enggak. Anda sendiri karena Anda masih memberi ruang kepada keyakinan lain untuk ada benarnya. Kan Saya gitu. menganut paham monoteis. Sudah jelas dan tegas kan? Berarti Saya Yesus bukan menganut Tuhan paham bagi monoteis. Anda. Oh, itu nanti dulu, sabar. Aduh. Sabar. Alamak. Anda berani tidak bicara dengan saya. Dudukkan dulu, kan Anda tadi mengatakan saya sama seperti Bang Suma. Oh enggak, kapasitas saya tapi paham saya Ya, itu dia. jelas berbeda dengan Anda. Makanya saya katakan kalau Anda punya kapasitas seperti saya mengatakan Tuhan saya satu. Namanya Oke. Allah. Tuhanmu berapa? Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tuhanmu namanya siapa? Oke, Ahad. Tuhanmu namanya siapa? Ya, saya mempercayai Allah yang Esa. Elohim Yesus enggak? Allahnya Abraham, Ishak dan Yesus Yakub. enggak? Ya saya percaya Yesus itu sama dengan percaya Elohim Yahweh. Yuk paham gak lu, dengar dulu dong. Lu bilang katanya jelaskan, giliran gue jelaskan, lu gak berani. Tadi enggak. Tadi Anda tadi Bang Zuma ngomong. Oke, gini aja Zuma. Tadi Anda mengatakan benar-benar monoteisme. kapasitas Anda kita percaya. tadi Anda katakan sama. Tapi ujung-ujungnya ternyata Anda politeism. Anda mendudukkan politisme. Coba tanya dulu. Saya tanya dulu. Politisme itu apa? Anda mendudukkan kemudian Anda anak paham Maria. nggak politisme? Dengar. Anda mendudukkan anak Maria tadinya sebagai apa? Sebagai Elohim. Itu sudah melanggar. Itu sudah politeism itu. Coba Anda buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Lah, apa hubungannya dengan pernyataan Iya, saudara? biar Anda tahu bantah dulu. Anda bantah dulu. Yesus Kristus, manusia Yesus yang disebut Kristus itu diangkat menjadi Tuhan Nah, siapa yang angkatnya menjadi Tuhan? oleh Allah. Buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Siapa Buka. yang mengangkatnya menjadi Tuhan? Allah. Dari mana Anda tahu? Kisah 2 ayat 36. Siapa yang nulis itu? Ya Anda baca dong, baca. Siapa yang nulis? Enggak. Lukas. Siapa yang nulis itu? Lukas. Lukas ini nabi rasul. Ya ampun. Tunggu dulu. Lukas itu Lukas adalah orang-orang. dengar dulu. Lukas itu adalah murid Yesus. murid Yesus. Tolong tunjukkan data di mana. Dia yang dekat dengan. Tolong tunjukkan data di mana Yesus memiliki murid bernama Lukas. Saya tunggu. Saya tidak akan bergerak. Ya, saya tidak bergerak. Saya tidak bergerak kalau Anda tidak membuktikan bahwasanya Lukas adalah murid Yesus. Tunjukkan kepada saya, silakan. Seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Saya disebut tidak murid butuh Yesus. walaupun seluruh dunia. Yang saya butuhkan data. Oke, Di mana sekarang Yesus gini, memiliki murid saya bernama akan Lukas. Ya, saya akan menjawab pertanyaanmu kalau saya bisa mendapatkan jawaban yang jelas darimu. 2 pertanyaan saja, boleh tidak? Gimana sih? Kamu jawab dulu itu. Jawab, berani tidak? Tunjukkan data kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa benar Anda mengimani
Tunjukkan saya pernyataan Anda memiliki dasar-dasar pijakan kebenaran. Anda mengatakan Lukas, ia mengatakan Yesus dilantik menjadi Tuhan, itu berdasarkan pernyataan Lukas. Lukas ini adalah murid Yesus. Silakan. Ini sangat penting. Karena tadinya manusia, tadinya mayat, dilantik menjadi Tuhan, itu Anda dapati ilmunya dari seorang yang bernama Lukas. Lukas ini siapa? Anda katakan dia murid Yesus. Tunjukkan kepada saya kalau Lukas pendiri agama saudara yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan adalah murid Yesus. Jangan bergeser, jangan pindah kemana-mana. Ini dulu, silakan. Saya sambil belajar ya, saya sambil baca. Kebetulan saya punya buku baru ini. Saya sambil baca. Percaya kepadaku, ia adalah muridku. Ya. Jangan gila dong, jangan gila permanen dong. Jangan gila permanen, jangan gila permanen dong. Pernyataan Yesus. Jangan gila permanen. Matiin dong cemin bang. Jangan gila permanen. Silakan tunjukkan kepada saya di mana datanya Lukas. Di mana datanya Lukas? Anda yang menyatakan Yesus itu. Di mana datanya Lukas? Ya, saya Syiah. Kenapa emang? Saya Syiah. Kenapa? Saya Syiah. Saya Mu'tazilah. Kenapa rupanya? Kenapa kalau saya Syiah? Apa hubungannya dengan kalian yang melantik mantan mayat jadi Tuhan? Apa masalahnya? Menyatakan semua Syiah. Iya, saya Syiah. Saya Mu'tazilah. Kenapa? Saya Ahmadiyah. Saya Muhammadiyah. Kenapa rupanya? Apa hubungannya dengan materi kita ini? Apa hubungannya dengan materi kita ini? Menampakkan kau itu tak ada kapasitas. Tadi kenapa saya kesal? Kau menyetarakan dirimu dengan Bang Suma. Enggak dong, jauh level kita. Jauh level. Kita sama, kapasitas kita sama. Yesus hanya pingsan, Suma Syiah. Ya itu Bibalmu yang mengatakan itu. Bibalmu yang mengatakan Yesus hanya pingsan. Loh, saya hanya mengkaji Bibel. Saya tidak mengkaji Quran. Tak ada narasi di dalam Al-Quran ada Yesus pingsan. Nggak ada. Itu semuanya data-datanya dari Bible. Mau kuajari kau rupanya? Di mana itu tertulis? Di mana rangkaian kemudian kerangka kejadiannya? Mau kuajarin kau? Daftar kau jadi murid Bang Suma kalau mau. Jangan kau. Kita kan sama. Kita kan setara. Nenek lu kiper. Satu manusia tak berotak. Kau mau setarakan dengan saya? Nggak ada lah. Jauh kita, jauh. Kau nggak pakai otak, saya pakai otak. Beda kita. Tadi kan saya sudah katakan politeism. Oh banyak Tuhan. Oh enggak. Aku monoteism. Nenek lu kiper. Ujung-ujungnya baca Lukas. Dia dijadikan Tuhan. Yesus itu Tuhan juga lu. Politeism kau itu. Monoteism itu, kalau monoteism itu tidak kenal kitabnya Kristen. Itu monoteism. Namanya Yudaism, itu monoteism. Kristen tapi monoteism, bahlul. Dompalak kardoba kablamat. Assalamualaikum. Aduh, berisik banget. Bang, Kristen tolong itu kalau ada yang berisik di politeism. tempat jangan naik. Aduh, Suma. Jangan monoteism kau katakan, memalukan itu namanya. Kau itu jenis kelaminmu laki-laki, tapi kau ngaku, aku perempuan loh. Jangan bang, nggak bagus. Kristen mana ada monoteism, ada-ada aja. Jadi nanti diluruskan lagi Bang Jawa, nanti dijadiin piti-piti lagi itu Bang Jawa bilang Syiah. Itu bahasa nabok. Gitu loh. Diluruskan lagi Bang Jawa itu. Nanti dijadiin piti-piti lagi tuh nanti. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, bahwasanya kalau kita, iya, tadi ada yang membawa narasi bahwasanya Bang Suma Syiah. Saya iakan demi untuk mempercepat kemudian diskusi berlanjut pada tema. Ya. Tapi kalau dikatakan Syiah dalam arti kata pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saya katakan iya. Kenapa rupanya? Karena kaum Syiah itu juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Percaya juga mereka tentang itu. Adapun kemudian ketika adanya pembelokan akidah, ya saya tidak sampai ke situ. Yang saya tahu bahwa orang Syiah juga itu menyembah kepada Allah dan menabikan Rasulullah.
Meskipun kemudian ya Syiah ini secara harfiah berarti mengikuti orang atau kelompok lain dari orang lain atau kelompok lain. Gitu ya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu itu bersama dengan beberapa ulama kiai ya di Facebook itu berdebat dengan teman-teman kita yang mengatasnamakan Syiah tapi menghujat dan menista para sahabat. Tapi ya wallahualam apakah dia Syiah seperti mewakili Syiah yang sesungguhnya atau gimana? Seperti itu teman-teman. Saya ini ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Jadi Syiah itu kalau udah melaknat sahabat, berbeda cara sholatnya, terus dia Al-Qur'annya belum lengkap, pakai mushaf Fatimah, yaitu Syiah laknatullah itu.